Selain menyalurkan calon induk ikan nila unggul ke berbagai unit pembenihan rakyat atau UPR, sejak tahun lalu, Hatchery Nila Mentaris MS di Pasuruan juga telah menyalurkan benih ikan nila ke tambak-tambak pembesaran ikan nila di seluruh Indonesia. Terbanyak ke Jawa, Papua, Sumatera, dan Pontianak. Seperti halnya di Situbondo, Jawa Timur, Hatchery ikan nila di Pasuruan bermitra dengan usaha pembesaran ikan nila pada lahan tambak yang selama ini tidak produktif. Lahan yang selama ini untuk tambak udang windu, namun karena masalah, tambak ini lama tidak dimanfaatkan dan baru mulai tahun lalu diberdayakan lagi untuk pembesaran ikan nila hitam dan ikan nila merah secara intensif. Dari 7 kolam berukuran 3.560 hingga 4.000 meter persegi, ditebari 35.500 hingga 40.000 benih ikan nila per kolam. Benih ikan nila dibesarkan selama 120 hari atau 4 bulan, menghabiskan pakan ikan pelet Primafeed mulai PF 1000 hingga LP sekitar 15 ton per kolam. Secara berkala ikan nila dari benih unggul ini diambil contoh atau sampling hingga ikan nila mencapai ukuran sesuai permintaan pasar seberat 350 gram per ekor. Bila sudah mencapai ukuran tersebut, ikan nila siap dipanen dan menghasilkan antara 11 hingga 15 ton ikan nila per kolam. Ikan nila ini nantinya akan diekspor untuk memenuhi pesanan pasar luar negeri. Jadi tujuan sampling kita untuk mengetahui performa pertumbuhan ikan, apakah ada pertumbuhan untuk tiap hari. Kita harapkan pertumbuhan yang kita dapat per hari adalah 3-5 gram. Jadi tujuannya kita bisa memprediksi berapa jumlah pakan yang akan diberikan pada hari besoknya. Rutinitas sampling kita lakukan 7 hari sekali. Jadi dengan harapan kita lebih cepat untuk merespon pertumbuhannya. Apakah pakannya sedikit atau kurang atau banyak. Jadi tujuan sampling yang kita harapkan ke sana. Jadi dengan harapan target yang sampai 120 hari atau 4 bulan kita bisa mencapai minimal 350 gram sampai 400 gram. Dan kita bisa harapkan untuk bisa masuk pasar ekspor. Mungkin kita perlu tahu bersama bahwa target yang kita harapkan 300 sampai 400 up untuk masuk pasaran ekspor, di mana nila di pasaran Eropa dan Amerika itu trennya naik. Jadi ini adalah suatu momen yang tepat kita untuk mulai kegiatan budidaya nila di Indonesia, terutama tambak-tambak banyak yang kolaps itu kita maksimalkan untuk produksi ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang kini populer atau dikenal masyarakat luas, bahkan kebutuhan dunia akan ikan ini sangat besar. Terbukti, di Indonesia dari waktu ke waktu, minat budidaya ikan, baik ikan nila maupun jenis ikan lainnya semakin besar. Hal tersebut terlihat dari besarnya permintaan benih ikan nila di Jawa maupun luar Jawa. Cita-cita Pak Fadil Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ini luar biasa. Dia melihat Indonesia memang punya potensi untuk menjadi produsen perikanan terbesar. Saya sebagai pelaku di swasta melihat itu make sense, masuk akal, sehingga kami juga tergerak untuk mendukung program itu. Sudah selayaknya pihak dinas perikanan yang terkait atau pemerintah yang terkait dengan perikanan harus mendukung ini, karena apa yang diceritakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sebenarnya sudah ada di depan mata kita gitu. Oleh karena itu
Matahari Sakti sebagai salah satu perusahaan swasta juga harus masuk ke sana karena melihat peluang yang sama antara pemerintah dengan kami melihat bahwa masa depan di perikanan ini juga cukup baik. Upaya para petani ikan, khususnya ikan air tawar di berbagai pelosok pedesaan seperti ini, maupun usaha tambak pembesaran swasta yang ada, besar artinya bagi peningkatan produksi perikanan di tanah air, khususnya di Jawa Timur. Masyarakat pun semakin mudah memperoleh ikan segar di pasar maupun produk ikan olahan yang lezat, bergizi, dengan harga terjangkau. Dengan tingginya produksi perikanan khususnya ikan air tawar hasil budidaya, program Gemar Makan Ikan akan terus berkesinambungan tanpa henti. Pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat sehingga masyarakat semakin sehat dan cerdas karena makan ikan serta maju dan sejahtera bersama. Nah, pemirsa, itulah tadi budidaya ikan air tawar khususnya nila dan lele, dan semoga dengan meningkatnya produksi ikan ini mampu pula meningkatkan konsumsi makan ikan untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan harapan kita tentunya. Dan akhirnya saya Alvin Hartati bersama kerabat kerja yang bertugas dari Tambak Kapongan Situbondo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Dadah.